Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Nureni dengan NIM 2201010016. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Lab Comprehensive Review yang ada pada session 9.2. Di mana pada lab ini kita diminta untuk melakukan atau menerapkan aplikasi media sosial yang terdiri dari beberapa komponen yang dikontainerisasi seperti basis data PostgreSQL, API Springboard, UI rig yang dihosting dengan Nginx. Lalu, kita diminta untuk menggunakan apa yang telah kita pelajari di sepanjang kursus ini untuk membuat dan memulai serangkaian kontainer yang menjadi host aplikasi dan sumber dayanya. Aplikasi Beeper terdiri dari UI dan API, yang dimana API menggunakan database PostgreSQL untuk menyimpan pesan pengguna. Lalu, pada lab ini kita diharapkan untuk bisa menjalankan kontainer dari citra publik, mengelola siklus hidup kontainer, membangun citra kontainer yang efisien, membuat dan menerbitkan gambar kontainer, mengelola komunikasi kontainer dan jaringan Podman, memecahkan masalah kontainer, menggunakan penyimpanan kontainer. Lalu, selanjutnya kita sebagai pengguna, kita diminta untuk melakukan workstation mesin menggunakan perintah lab start untuk mempersiapkan sistem. Dalam latihan ini, perintahnya ini akan menyalin kode sumber aplikasi ke stasiun kerja dan memeriksa apakah Podman memiliki akses ke gambar yang diperlukan. Lalu, ini adalah perintah yang dimaksud, yaitu untuk membuka lingkungan kerja. Jadi kita Ctrl C aja, masuk Ctrl V. Kita tunggu sampai sukses. Baik, di sini terdapat 13 objek yang gagal karena kita belum melakukan penyelesaian. Jadi, kita biarkan script ini untuk mengevaluasi lebih lanjut pada saat ini. Sehingga kita diminta untuk membuka terminal baru untuk melakukan penyelesaian. Ini adalah terminal barunya. Di sini saya akan besarin sedikit. Baik. Lalu di sini ada spesifikasi. Spesifikasi itu satu, membuat dua jaringan Podman yang disebut sebagai Beeper minus backend dan Beeper minus frontend yang DNS-nya diaktifkan. Kedua, membuat wadah basis data PostgreSQL yang sesuai dengan kriteria berikut seperti menggunakan registry.ocp4.example.com 8443 array 19 subs PostgreSQL minus 13 dalam kolom 1 gambar kontainer sebagai gambar kontainernya. Lalu menggunakan beeper minus db untuk nama kontainernya dan menghubungkan kontainer ke beeper minus backend jaringan, melampirkan volume baru yang dipanggil beeper minus data ke subsvar subslib subs pgsql subs data ke dalam kontainer. Selanjutnya melewatkan variabel lingkungan berikut ke dalam nama PostgreSQL underscore usernya memiliki nilai sebagai beeper, lalu ada nama PostgreSQL underscore passwordnya yaitu nilainya beeper123 dan nama PostgreSQL underscore database nilainya beeper. Lalu ketiga, kita diminta untuk membuat citra kontainer untuk Beeper API yang sesuai dengan kriteria berikut, yaitu menggunakan build multitahap dengan image builder untuk mengkomplikasi aplikasi Java, melakukan tahapan pembangunan yang harus dilakukan dengan tindakan seperti menggunakan registry.ocp4.example.com dalam kolom 8443, subs UBI 8, subs OpenJDK minus 17 dalam kolom 1.12 sebagai gambar kontainer. Gambar ini digunakan sebagai direktori kerja yaitu subs home, subs jboss. Lalu, menyalin konten yang ada pada direktori beeper minus backend yang ada pada do188 subs lab subs comprehensive minus review subs beeper minus backend direktori host ke direktori kerja gambar, mengubah menjadi pengguna JBoss. Lalu diminta untuk menggunakan mvn-s sebagai settings.xml package, yaitu perintah untuk membuat subs home, subs JBO, subs target, subs beeper minus 1.0.0.0 jar sebagai berkas binernya. Lalu diminta untuk melakukan tahapan eksekusi yang harus melakukan tindakan seperti menggunakan gambar kontainer registry.ocp4.example.com dalam kolom 8443 subs UBI 8 subs OpenJDK
minus 17 minus runtime dalam kolom 1.12. Lalu menyalin beeper minus 1.0.0.jar sebagai berkas binar dari gambar pembangunan ke direktori kerja gambar akhir. Lalu diminta untuk menjalankan Java -jar beeper -1.0.0.jar sebagai perintah untuk memulai beeper API. Lalu diminta untuk menandai gambar dengan beeper -API dalam kolom V1. Selanjutnya diminta untuk membuat wadah untuk beeper API yang sesuai dengan kriteria berikut, yaitu menggunakan beeper -API dalam kolom V1 sebagai gambar yang telah kita buat, lalu menggunakan beeper -API untuk nama kontainernya, melewatkan variabel lingkungan ke kontainer yang dipanggil sebagai db-host dengan beeper -db sebagai nilai. Lalu menghubungkan kontainer ke jaringan beeper -backend dan beeper -frontend. Selanjutnya, membuat citra kontainer untuk UI beeper yang sesuai dengan kriteria berikut, seperti menggunakan build multitahap dengan image builder untuk mengkompilasi aplikasi TypeScript read. Lalu, tahap pembangunan harus melakukan tindakan berikut, yaitu menggunakan registry.ocp4.example.com dalam kolom 8443, subs UBI 9, subs Node.js, subs 18 dalam kolom 1 sebagai gambar kontainer. Lalu gambar ini nantinya digunakan untuk subs opt, subs app, -root, subs src sebagai direktori kerja. Lalu menetapkan root sebagai pengguna, menyalin konten yang ada pada direktori beeper -ui yang ada pada do188 subs lab, subs comprehensive -review, subs beeper -ui host ke direktori kerja gambar. Lalu menjalankan npm install perintah direktori aplikasi untuk menginstal dependensi build dalam citra. Menjalankan npm run build diperintah untuk direktori ke aplikasi untuk membangun aplikasi. Perintah ini menyimpan artefak yang dibangun di direktori subs opt, subs app, -root, subs src, subs dits. Lalu selanjutnya ada tahap eksekusi, harus melakukan tindakan yaitu menggunakan registry.ocp4.example.com kolom 8443, subs UBI 8, subs nginx -118 dalam kolom 1 sebagai gambar kontainer, menyalin do188 subs lab, subs comprehensive -review, subs beeper -ui, subs nginx.conf, file host ke subs etc, subs nginx ke direktori tahap eksekusi. Lalu menyalin artefak aplikasi yang dibangun dari tahap pembangunan ke dalam subs usr, subs share, subs nginx, subs html direktori ke tahap eksekusi. Selanjutnya menggunakan nginx-g daemon of sebagai perintah untuk memulai aplikasi dan menandai gambar dengan beeper -ui dalam kolom V1. Selanjutnya, membuat wadah untuk UI beeper yang sesuai dengan kriteria berikut, yaitu menggunakan beeper -ui dalam kolom V1 sebagai gambar yang telah kita buat, menggunakan beeper -ui untuk nama kontainer, memetakan pelabuhan kontainer 8080 ke pelabuhan host 8080, menghubungkan kontainer ke beeper -frontend jaringan. Selanjutnya yaitu dengan ketiga kontainer yang berjalan dan konfigurasi dengan benar, UI tersedia pada website HTTP dalam kolom localhost dalam kolom 8080. Langsung saja kita menampilkan solusi sebagai instruksi pertama atau perintah pertama. Pada perintah pertama kita diminta untuk membuat jaringan beeper -backend dan beeper -frontend Postman. Langsung saja pada 1.1 kita buat beeper -backend jaringannya dulu dengan mengcopy perintah ini. Ctrl V. Sudah tersedia. Lalu 1.2 juga kita buat bagian beeper -frontend jaringannya dengan mengcopy perintah tersebut. Ctrl V. Sudah terbuat. Lalu pada langkah 2 yaitu kita diminta untuk membuat kontainer basis data dengan volume yang terlampir untuk persistensi. Jadi pada 2.1 kita buat volume beeper -datanya dengan mengcopy perintah ini. Ctrl V.
Lalu 2.2 yaitu kita diminta untuk membuat kontainer PostgreSQL dengan beeper -db sebagai nama yang sama. Kita diminta untuk memasang beeper -data volume ke dalam subsvar, subsleep, subs-pgsql, subs-data directory dalam kontainer. Ini dia. Kita copy ini, yaitu dimana Podman Run itu untuk menjalankan kontainer. Lalu ada -d untuk mengatur agar kontainer dijalankan di belakang layar, -name itu untuk mengatur nama kontainer yaitu beeper -db, slash itu sebagai garis baru, lalu ada -e-nya di sini sebagai untuk mengatur environment variabel yaitu dengan nama PostgreSQL underscore user dengan nilai beeper, slash PostgreSQL -password sama dengan nilai beeper 123, sama -PostgreSQL -database sama dengan nilainya beeper, slash -v beeper -data dalam kolom subsvar, subsleep, subs-pgsql, subs-data, -net. Net ini yaitu untuk -net ini untuk mengatur agar kontainernya terhubung ke dalam jaringan beeper -backend slash registry.ocp4.example.com dalam kolom 8443 subs -19 subs PostgreSQL -13 dalam kolom 1. Ctrl C, tapi di sini bermasalah teman-teman. Kita ulangi dari awal. Kita kembali ke lingkungan lab. Kita buka konsol. Baik, di sini sudah. Kita kembali ke kursus. Mana? Nih, kita copy paste ulang. Kita copy, kita paste menggunakan, kita buka. Gunakan ini karena dia lebih dari satu atau multi line. Kita send. Kita tunggu sampai tersalinkan. Baik, enter. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, di sini sudah selesai. Pada langkah 3, kita diminta untuk membuat kontainer untuk beeper API dengan menggunakan kontainer file khusus, yaitu aplikasinya tersedia pada direktori beeper -backend yang ada pada do188 subs comprehensive -review -beeper -backend. Sorry ada keributan, maaf banget. Langsung saja kita pada 3.1 itu masuk ke navigasi ke direktori aplikasi dengan mengcopy perintah tersebut. Tek C. Enter. Lalu langkah selanjutnya 3.2 kita diminta untuk membuat kontainer file dengan konten berikut. Jadi kita masuk ke dalam file kontainer file untuk menyalinkan perintah konten ini ke dalam file kontainer file. Kita masuk saja vim. Ini kita copy paste. Copy dulu. C. Baik, dia akan seperti ini. Karena di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya akan ubah ke dalam bahasa Inggris dulu karena saya takut dapat merubah atau mengganggu proses berjalannya lab ini karena bahasanya berbeda. Kemungkinan tidak ngaruh, tapi saya takut berpengaruh. Jadi saya ubah ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Sini saya akan ubah kembali ke bahasa Indonesia untuk memudahkan saya dalam menjelaskan. Baik, di sini sudah selesai. Kita akan simpan. Enter. Kita kembali ke terminal yang tadi. Pada 3.3 kita diminta untuk membangun citra kontainer untuk API dan menggunakan beeper -API dalam kolom v1 sebagai tag-nya. Kita langsung saja mengikuti perintah ini. Ctrl C, Ctrl V.
Kita tunggu sampai selesai. Mungkin di sini akan sedikit lama, teman-teman. Jadi kemungkinan saya akan mempause-nya dulu agar tidak terlalu banyak. Nanti saya akan kembali apabila terminalnya sudah selesai. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkannya karena di sini sudah berhasil successful tag localhost subs beeper minus API dalam kolom V1. Sini sudah sukses. Jadi kita masuk ke 3.4, yaitu kita diminta untuk membuat wadah yang sesuai dengan spesifikasi beeper API dengan menggunakan tag yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya. Jadi kita langsung saja ke dalam sini. Kita copy perintahnya, itu podman run untuk menjalankan kontainernya. Lalu minus D untuk menjalankan kontainernya dijalankan di belakang layar. Lalu slash untuk garis baru, minus name-nya ini untuk mengatur nama kontainernya itu beeper minus API. Lalu ada minus net-nya ini untuk mengatur agar kontainer terhubung network persistent, terhubung ke jaringan beeper minus backend dan beeper minus frontend. Slash minus A itu untuk mengatur environment variable, yaitu dengan nama db_host dengan nilai beeper minus db, beeper minus API dan kolom V1. Kita Ctrl C, masuk ke text line karena dia lebih dari satu. Kita send. Enter. Baik, di sini sudah. Kita masuk ke langkah 4, yaitu membuat kontainer untuk beeper UI dengan menggunakan container file custom. Aplikasinya tersedia pada direktori beeper-UI yang ada pada DO188 subslab comprehensive-review subs beeper-UI. Pada 4.1 kita diminta untuk menavigasi ke direktori aplikasi, yaitu dengan mengikuti menjalankan perintah ini. Ctrl C. Enter, jangan lupa. Lalu kita diminta kembali membuka atau membuat kontainer file itu dengan memasukkan konten yang telah diperintahkan seperti ini. Jadi di sini saya akan masuk theme, itu kita copy paste biar lebih mudah. Karena di sini kita diminta untuk memasukkan nilai ini, jadi saya akan mengubah kembali ke bahasa Inggris agar sesuai dengan bahasa yang sama, menggunakan satu bahasa dengan perintah-perintah yang sudah dijalankan tadi. Kita send. Baik, di sini sudah. Kita langsung simpan saja. Pencet X, escape, terus wiki. Kita kembali ke terminal. Lalu pada 4.3 kita diminta untuk, saya akan translate kembali, memudahkan saya untuk menjelaskan. Pada 4.3 kita diminta untuk kembali membangun citra kontainer untuk UI dan menggunakan beeper-UI dalam kolom V1 sebagai tag-nya. Ctrl C, Ctrl V. Kemungkinan ini akan lama, teman-teman. Seperti yang sudah saya jalankan di atas tadi, juga butuh waktu yang lama. Saya akan pause video ini terlebih dahulu untuk meminimalisir waktu agar tidak terlalu lama nantinya.
Baik, di sini perintahnya sudah selesai dieksekusi, lumayan lama teman-teman. Jadi saya pause rekamannya. Di sini saya akan lanjut agar tidak eh, terlalu lama. Di sini saya akan lanjut pada 4.4, yaitu diminta untuk membuat wadah yang sesuai dengan spesifikasi UI dengan menggunakan tag yang sudah dibuat sebelumnya dengan mengcopy perintah ini. Podman run untuk menjalankan kontainer, minus D untuk menjalankan kontainer di belakang layar, slash sebagai garis baru, minus name untuk mengatur nama kontainer yaitu beeper minus UI, terus lalu minus net ini untuk mengatur agar kontainer terhubung ke dalam jaringan beeper minus front end. Lalu ada minus P itu untuk mengatur port untuk merutekan permintaan dari host mesinnya 8080 ke internal kontainernya 8080. Beeper minus UI dalam kolom V1. Ctrl C. Kita send. Kita enter. Baik, di sini sudah. Lalu pada langkah 4.5-nya kita diminta untuk mengakses UI dengan menggunakan browser web untuk menavigasi ke http://localhost 8080. UI menampilkan daftar pesan yang dibuat pengguna untuk membuat pesanan baru. Klik New Bib. Jadi di sini kita diminta untuk membuka browser. Kita klik Activity. Kita buka Firefox kita. Di sini saya akan mengcopy URL-nya. Kita paste, enter. Lalu kita untuk menampilkan daftar pesan yang dibuat pengguna, untuk membuat pesan baru kita klik New Bib. Baik, di sini kita masukkan username. Username-nya apa saja boleh. Di sini saya akan masukkan nama saya sendiri, Suci Nuriani. Lalu komennya itu terima kasih. Kita submit. Di sini sudah tertera seperti ini. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan daripada sini. Jadi kita kontrol dulu. Di sini kata, oh maaf saya salah. Baik, di sini kita akan kembali ke terminal. Karena di sini langkahnya sudah selesai, kita akan melakukan pengecekan pada terminal pertama yang sudah kita biarkan dia untuk objektif lebih lanjut. Di sini tertera bahwa 13-nya sudah berhasil dijalankan karena sudah melakukan penyelesaian. Baik, mungkin selanjutnya itu ada langkah selanjutnya untuk menyelesaikan. Kita diminta untuk melakukan perintah ini agar nantinya tidak mengganggu, kita berhentikan segala sesuatu yang ada pada lab ini, sehingga nanti tidak mengganggu pada lab selanjutnya. Kita tunggu sampai benar-benar selesai. James. Kita ulangi sekali lagi. Baik, mungkin di sini sudah sukses semuanya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.